Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ikhwafillah, para asatid dan para santri yang saya cintai dan dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa tidak jemu, selalu memanjatkan pujian syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas berkat rahmat, inayahnya, kasih sayangnya, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam ta'lim wa alim, yang belajar tentang dinullah. Yang kata Allah bahwa barang siapa yang memang dikehendaki, disukai, disenangi dan dicintai sama Allah, maka dia akan dimudahkan dalam urusan agama. Jadi para santri, kalau kalian ingin dicintai sama Allah, jangan dilihat hartanya, jangan dilihat kayanya, jangan dilihat tampannya, tapi bagaimana pemahaman kalian terhadap dinullah ini. Semakin kalian pintar menghafal, hafid Quran, mengamalkannya, kemudian hadis-hadis Rasulullah kalian juga amalkan, kisah-kisah para sahabat menjadi inspirasi, menjadi tauladan buat kalian untuk menjalani kehidupan ini, berarti Allah telah memudahkan kalian dalam kehidupan beragama. Senin kemarin atau Selasa kemarin kita sudah membahas tentang hadis Arba'in, hadis ke-19 tentang qada dan qadar, tentang takdir. Kita lanjutkan pembahasan tentang takdir, yaitu di hadis keempat tentang penciptaan manusia dan apa-apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis ini. Dalam hadis ini dikatakan, saya bacakan seperti biasa, An Abdullah ibnu Mas'ud, ya, dari Abdullah ibnu Mas'ud. Karena saya jelaskan siapa Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah seorang sahabat yang luar biasa. Tubuhnya sih kecil, ya, perawakannya sangat kecil. Makanya ketika suatu hari Ibnu Mas'ud memanjat pelepah korma, kemudian tidak sengaja angin ini menyingkap kain sarungnya dan terlihat kaki Ibnu Mas'ud yang sangat kecil, mungkin sama seperti yang sangat kering, ya, kecil sekali. Kemudian tidak ada maksud para sahabat untuk menertawakan, tetapi secara spontan sahabat menahan tawa. Dan melihat itu Rasulullah mengatakan, seandainya kalian tahu betis Ibnu Mas'ud yang ditimbang di besok di hari akhirat itu beratnya mengalahkan Gunung Uhud. Gunung Uhud kita tahu gunung yang terbesar di Mekah, antara Mekah dan Madinah. Jadi kalau ditimbang itu betis yang sekecil itu mengalahkan beratnya Gunung Uhud. Ini kemuliaan Ibnu Mas'ud.
Yang kedua, kemuliaan beliau adalah kata Rasulullah, jika ingin kamu belajar tentang Al-Quran, ini kan di pesantren kita ada tahfidz Quran, ada tahsin Quran. Nah, kata Rasulullah, belajarlah kalian kepada Ibnu Mas'ud. Jadi karena apa yang dibaca Ibnu Mas'ud itu sama seperti ketika Jibril menurunkan kepadaku, kata Rasulullah seperti itu. Jadi beliau adalah salah satu rujukan bagaimana qiraati, bagaimana tilawah yang baik dan benar sesuai dengan apa ketika Al-Quran itu diturunkan. Qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadaku, wa huwa shadiqul masduq. Jadi ini julukan buat Rasulullah. Selain Al-Amin, dia juga disebut sebagai shadiqul masduq. Shadiqul artinya benar perkataannya. Tidak pernah Rasulullah berbohong. Ya, makanya di dalam gelar orang Arab dinamakan Al-Amin, ya, yang dipercaya. Inna sesungguhnya ahadakum di antara kalian yujma'u khalquhu, penciptaannya, pembuatannya, jadi manusia itu dibuat, ya, dikumpulkan cara buatnya itu fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman, selama 40 hari di dalam perut ibunya. Jadi bisa bayangkan di zamannya Rasulullah 1441 tahun yang lalu, belum ada dokter, Rasulullah sudah mengetahui apa yang ada di perut janin, apa yang ada terjadi di manusia di dalam perut, Rasulullah sudah tahu. Nah, ini sebenarnya pukulan yang telak buat orang-orang orientalis, orang-orang kapitalis, orang-orang yang musyrik, bahwa ini menunjukkan kebenarannya Rasulullah. Nah, kenapa? Rasulullah yang tidak tahu apa, yang seorang ummi, yang tidak belajar kedokteran, melafatkan, mengabarkan kepada kita tentang teori penciptaan manusia yang baru diomongkan, ya, itu pada abad-abad ke-15, ke-16, ya, sejak pengetahuan itu mulai, kedokteran mulai berdiri. Tapi Rasulullah jauh sebelum itu sudah mengetahui tentang teori penciptaan ini dan dibenarkan oleh ilmuwan sekarang. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah benar seorang nabi, dan dia berkata tidak lain kecuali apa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, di dalam surat ini, di dalam perkataan ini Rasulullah mengatakan, kalian dikumpulkan di dalam perut ibunya 40 hari. Jadi ketika sepasang, seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian di sini dikatakan bahwa mereka itu terdiri dari nutfah. Nutfah itu adalah sesuatu yang kecil yang sering kita sebut dengan sperma dan ovum, ya, sesuatu yang hina. Ya, jadi kita kalau dari seorang manusia itu, kalau misalnya kita diberikan nutfah, diberikan mani, diberikan ovum, diberikan sperma, itu mungkin kita itu jijik melihatnya atau jijik memegangnya, ya. Tetapi setelah menjadi manusia kita menjadi takabur, padahal kita berasal dari sesuatu yang hina. Nutfah di dalam artian beberapa kata mengatakan di situ dari bahasa itu adalah saripati tanah. Kenapa tanah? Ternyata setelah diteliti banyak hal, manusia itu unsur-unsurnya itu lebih banyak berasal dari tanah. Seluruh organ manusia yang sekarang itu kebanyakan dari tanah. 60% dari air, mineral, zinc, fosfor, ya, ada karbon, itu semua dari tanah. Ya. Setelah bersatunya, ya, kita sedikit belajar tentang IPA, biologi, ya. Jadi setelah bertemunya antara sperma dengan ovum, maka dikatakan selama 40 hari ini Allah membentuk ovum itu menjadi sesuatu yang sangat kecil, yang dinamakan zigot. Kalau bahasa Arabnya di sini nutfah. Ya, nutfah. Nutfah itu apa?
Jadi pertemuan antara sel ovum dan sel sperma kemudian bersatu, terjadi pertukaran gen, terjadi percampuran gen di situ, kemudian membelah satu itu menjadi dua, ya. Ada istilahnya kalau di dalam kita ada blastomer, ada moruler, ada morula, ya. Dan seterusnya sampai terbentuk suatu bentuk yang terdiferensiasi itu menjadi zigot namanya. Nutfah. Jauh sebelum zigot ditemukan, Rasulullah sudah mengatakan ada sesuatu yang kecil di dalam bahasa Arab. Nutfah ada sesuatu yang sangat kecil, ya, namanya zigot. Selama 40 hari. Makanya orang ini kalau mentes adanya hamil atau tidak itu 30 atau sampai 40 hari setelah dia terjadi pertemuan antara sperma dan ovum. Kenapa 40 hari, Pak? Karena di dalam dunia kedokteran ada namanya hormon HCG, human chorionic gonadotropin. Itu fungsinya adalah atau diciptakan setelah bertemunya ovum dan sperma, 40 harinya baru keluar HCG ini. Sebelumnya tidak akan keluar. Jadi kalau umur zigot itu baru 2-3 hari tidak akan keluar. Tapi hormon HCG ini baru keluar setelah 30 hari. Jadi adanya tes, nanti tes setelah tes ada strip merah 2, nah itu berarti dia hamil. Artinya hormon HCG-nya yang diciptakan oleh zigot ini, ya, adanya pertemuan zigot ini menghasilkan hormon dan dites akhirnya dia bisa dikatakan hamil. Makanya sebelum adanya HCG ini ditemukan, Rasulullah sudah mengatakan 40 hari dan benar-benar 40 hari. Karena 10 hari nggak bisa positif, 20 hari nggak bisa positif, 30 hari kadang nggak bisa positif, baru 40 hari itu bisa dikatakan ini hamil apa tidak. Dengan adanya tes HCG tadi. Ya. Summa kemudian yakunu alaqah. Ya, setelah berbentuk zigot, maka dibentuk dari zigot itu alaqah. Alaqah dalam bahasa Arab mempunyai beberapa arti. Alaqah yang pertama adalah lintah, yang kedua adalah sesuatu yang menggantung, dan ketiga adalah segumpal darah. Dan tiga-tiganya definisi ini tidak menyalahi dunia kedokteran sekarang. Ya. Alaqah sesuatu yang menggantung, nanti zigot ini akan tertanam di dinding rahim seorang perempuan, kemudian akan terbentuk sebuah plasenta. Plasenta ini akan tumbuh sedikit, jadi ada sesuatu yang akan menggantung. Nah, plasenta ini yang berisi janin ini, calon janin ini, dia menghisap darah seperti lintah di dalam rahim ibunya. Dia mengambil nutrisi, ya, darahnya dari ibunya, makanan, nutrisi darahnya dari ibunya seperti lintah. Dan ketika berbentuk alaqah ini, bentuknya seperti segumpal darah. Karena bentuknya seperti darah di bagian dalam, kemudian dilapisi sama namanya kelenjar yang nanti akan jadi bukan kelenjar, seperti apa, plastik begitu ya, yang nanti akan menjadi ketuban, akan menjadi tempatnya si janin ini. Ya, itu dinamakan alaqah misla dzalik selama 40 hari juga. Dan ini dibetulkan sama para ilmuwan. Summa yakunu, setelah itu mudghah, dia akan menjadi sebuah mudghah. Jadi setelah tadi zigot bertemu kemudian menjadi alaqah, segumpal daging, segumpal darah yang menggantung, kemudian akan menjadi mudghah. Mudghah adalah segumpal daging. Jadi yang pertama nanti dibentuk adalah segumpal daging. Dagingnya akan tumbuh dari sel-sel yang sudah terdiferensiasi itu. Mislu dzalik, dan selama 40 hari. Summa yursalu ilaihil malaku. Jadi setelah mudghah, ya, mudghah itu segumpal daging dan segumpal darah, ya. Setelah itu maka diutuslah diutulah ilaihi padanya malaku, seorang malaikat, fayanfukhu firruh, dan akan meniupkan ruh di situ. Nah, sampai dari hadis ini
setelah malaikat, jadi selama 120 hari, 4 bulan menjadi nutfah, 4 bulan menjadi alaqah, 4 bulan menjadi mudghah, ya, 4 bulan kejadiannya 120 hari totalnya. Itu ketika malaikat sudah menyiapkan roh, maka di situ berlakulah hukum manusia. Salah satu contohnya adalah hukum bagaimana jika menggugurkan janin setelah 4 bulan, ya. Nah, para ulama bersepakat bahwa menggugurkan janin dalam kehamilan 4 bulan haram hukumnya. Nah, kalau sebelum 4 bulan gimana? Ya, ada beberapa ulama yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Karena ulama yang mengharamkan itu berpedoman pada penciptaan manusia itu bukan saat ruhnya, tetapi saat pertama kali dibentuk, yaitu saat bertemunya sperma dan ovum. Disitulah mulailah kejadian pembentukan manusia. Jadi hukum manusia itu terjadi. Dan juga di situ ada hukum di dalam Islam bahwa wanita yang sudah diceraikan sama suaminya dan dia dalam keadaan hamil harus menunggu 4 atau 120 hari, 4 bulan atau 120 hari, atau 3 kali suci atau 3 kali menstruasi. Kenapa? Ya ini untuk memastikan tidak ada janin di dalam kandungan seorang wanita. Ya, kemudian itu jadi kenapa malaikat itu diutus? Nah, tentunya nanti kita akan melanjutkan karena waktunya sudah tidak mencukupi. Masih ada lanjutan hadis, ya, di situ apa saja yang ditetapkan ketika malaikat datang. Ya, pertanyaan, loh, ketat kenapa dulu itu kan 50.000 tahun yang lalu itu sudah ditetapkan, kenapa ini ditetapkan lagi? Nah, makanya ikuti terus hadis Arba'in Nawawi untuk kajian berikutnya. Insya Allah di kajian berikutnya kita akan bahas kenapa ketetapan itu harus ditetapkan lagi, dan 4 hal apa saja yang ditetapkan saat malaikat itu meniupkan ruh ke dalam janin manusia. Dan ketika ruh itu ditiupkan, disitulah pertama kali detak jantung itu, otot-otot jantung itu berfungsi, berdetak pertama kali. Nah, bagaimana kondisinya? Insya Allah di kajian berikutnya kita akan kaji lebih mendalam secara ilmiah, kemudian juga secara agama seperti apa, pendapat-pendapat para ulama seperti apa, sehingga hadis Arba'in Nawawi ini dapat memperkaya hasanah dan menambah keilmuan keagamaan kita. Itu saja, afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.